sih suasananya? Ya, aku ngomong aja terus, tapi Mas mau tahu tentang apa aja? Oke, Aku siap. Mesir, karena kemarin anak-anak udah survei sekolah di Mesir. Berarti aja nggak usah ya, Mesir aja ya. Soal ini Oma apa itu nanti siap keluar dulu. Backlight nggak sih? Kai. Oke, cakep nih. Ya, hari ini saya kembali Kamera. Hari ini saya kembali mengunjungi sekolah di TK Maha ini, di mana memang saya dan Ricis kan punya jadwal yang rutin ya untuk selalu datang ke TK Maha. Dan di sini juga tempat sekolahnya anak saya juga, tempat sekolahnya Sulaiman. Apa kegiatan saya di sini? Kegiatan di sini ya, kalau Ricis memang kegiatannya adalah ngajar, dia memang ngajar. Kalau saya memantau dan biasanya bertemu dengan para wali murid gitu. Jadi saya ngisi parenting untuk wali murid. Kalau Ricis sendiri dia ngajar untuk anak-anak, ada jadwal rutinnya seperti itu. Dan sekaligus saya tidak tiap hari datang ke TK, tapi selalu memantau lah. Apalagi kalau ada pertemuan dengan wali murid, karena saya ngisi nasihat anak-anak di parenting para wali murid. Dan alhamdulillah ini tahun pertama TK Maha ini buat ya, sudah di tahun pertama, dan alhamdulillah sudah ramai lah anak-anak yang ada di sini. Termasuk Sulaiman senang banget datang ke TK Maha, dan setiap hari dia selalu bersemangat. Dan ini TK yang dibuat semuanya dari hati banget ya, maksudnya secara kurikulum saya dan tim pikirin, kemudian desain baju juga saya pikirin, logo juga saya pikirin gitu. Jadi mudah-mudahan TK ini berkembang jadi TK SD, SMP, SMA insyaallah. Kesibukannya kemarin pesantren Tafis Mas Kanhofat sudah berjalan, itu pesantren, kalau ini sekolahnya. Uma melihat ini kan sekolah sudah berjalan hampir 1 bulan. Ya. Gimana nih Uma melihat fullnya murid-murid hari ini? Saya senang sih, karena kan sebenarnya ini nih, kalau teman-teman tahu desain desain logo itu saya pikirin banget tuh, desain baju seragam saya pikirin banget. Jadi senang ketika apa yang kita buat itu dipakai sama anak-anak, kemudian logo-logonya juga dipakai, kemudian desain ruangan juga. Jadi apa yang kita inginkan tuh tertuangkan di sekolah ini. Selama 1 bulan belajar anak-anak ya bahagia, karena juga sebenarnya Sulaiman juga sekolah di sini juga, dan yang mudah lah ngelihat sekolah ini berjalan dengan baik atau enggak, karena kelihatan dari Sulaiman aja. Karena Sulaiman kan tiap hari happy banget dan betah banget di sekolah kamu pulang gitu. Biasanya kalau sama orang tua parentingnya sendiri seperti apa sih? Ya kok ya. Perkembangan pendidikan Sulaiman. Kalau untuk parenting untuk orang tua kan di sekolah ini ada pertemuan dengan wali murid ya. Jadi ketika saya masih di Indonesia, biasanya kita akan ada pertemuan dengan wali murid untuk membahas ilmu parenting itu mungkin sebulan sekali. Jadi ketika saya ada di Mesir itu akan diisi oleh pakar-pakar yang lainnya ataupun nanti secara online. Itu yang penting bagi saya, orang tua itu harus memiliki hubungan yang baik dengan para guru dan orang-orang yang di sekolah. Uma, soal kemarin kesibukannya di Mesir nih, seperti apa sih Uma? Iya, setelah 1 bulan kemarin berada di haji ya, berada di kota Mekah dan Madinah, dan Masya Allah itu adalah haji yang luar biasa bagi saya. Haji 2024 ini berjalan dengan lancar sekali. Saya tidak menemukan di kelompok saya ya, di kloter saya ini nggak menemukan yang kelaparan, semuanya dapat makan, semuanya dapat tenda, semuanya dalam kondisi yang tidak ada sakit berat. Beda dengan tahun 2023 haji tahun lalu tuh memang lebih berat lah, banyak teman-teman yang nggak dapat tenda, banyak teman-teman yang nggak dapat makan gitu ya. Tapi haji 2024 rapih Masya Allah, dan semua jemaah yang barengan bersama dengan saya juga mereka mengatakan ini haji Masya Allah, haji yang luar biasa. Ditambah haji kemarin itu membahagiakan buat saya karena saya bersama dengan adik-adik, 1 kamar selama 1 bulan, kita bertiga. Itu kejadian yang saya pikir gak tahu kapan terulang lagi gitu, jadi bahagia lagi bersama dengan adik-adik. Setelah itu, setelah dari haji saya langsung menuju ke Mesir. Nah di Mesir memang persiapan semuanya cukup sibuk di Mesir, karena di Mesir itu saya mengurusi visa belajar. Karena tahun ini insya Allah saya akan mulai kuliah, kemudian untuk anak-anak mereka tes di 5 sekolah. Karena kan kita nggak tahu mana yang diterima gitu ya, jadi kita tes di 5 sekolah, anak-anak tes bahasa Arab, bahasa Inggris, tes Quran. Setiap hari tuh berkeliling ke berbagai macam sekolah, tes, kemudian keliling lihat tempat-tempat les mereka nantinya seperti apa gitu. Dan yang paling ribet yang ngurusin dokumen sih, bolak-balik ke KBRI, bolak-balik ke tempat belajarnya, ke sekolahnya, itu yang paling agak ribet. Kemudian persiapan untuk tempat tinggal kita seperti apa,
kemudian siapa nanti yang bantuin di sana. Jadi memang selama bulan kemarin persiapan untuk betul-betul pindah di September nanti. Nah September insya Allah akhirnya yang pindah untuk belajar itu adalah saya, Maryam, Khadijah dan Ibrahim. Jadi yang ada di Indonesia itu ayahnya sama Sulaiman. Sulaiman masih perlu terapi bicara, jadi memang perlu fasih dulu bahasa Indonesia sebelum dia datang ke Mesir gitu. Dan kenapa saya memutuskan 2024 ini akhirnya betul-betul melanjutkan sekolah di sana, karena saya merasa bahwa ini waktu yang tepat. Sulaiman juga dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Paling tinggal terapi bicaranya aja. Kalau dia udah bisa bicara lancar, kita akan bawa Sulaiman juga ke Mesir gitu. Nanti anak-anak gimana Ustazah selama di Mesir sendiri? Nah, kalau mungkin di Mesir itu kan banyak liburnya ya kalau sekolah-sekolah Arab itu. Jadi kayak libur di musim panas sekitar bulan Juli itu liburnya 3 bulan, ntar Desember libur lagi sebulan. Jadi ketika libur-libur itu kalau nggak kami yang ke Indonesia, kalau nggak babanya sama Sulaiman yang datang ke Mesir gitu. perbedaan di Mesir sama Indonesia gimana sih Ustazah selama tinggal di sana? Perbedaan di Mesir dan Indonesia, anak-anak happy sih, karena bagi saya sebelum memutuskan anak-anak pindah ke Mesir itu kan sudah dilakukan persiapan banyak sekali. Beberapa di antaranya beberapa tahun sebelumnya tiap malam saya selalu bilang, nah nanti kalian umur sekian kita akan pergi ke Mesir ya, nah akan sekolah di sana. Jadi biasanya mereka akan hitung waktu 2 tahun lagi ya Uma kita pindah, setahun lagi ya Uma kita pindah gitu. Jadi secara mental udah ada persiapan. Kemudian yang kedua, beberapa tahun sebelumnya kan memang udah bolak-balik ke Mesir, memperkenalkan anak-anak ini loh nak lingkungan Mesir, ini tempat tinggal kita kayak gini loh nak, nanti kalau pergi-pergi naik ini nak, ada mallnya juga kok, ada ininya juga, masjidnya seperti ini. Jadi mereka udah terbiasa ngelihat Mesir gitu. Ketiga, persiapan saya sebelum bawa anak-anak ke Mesir itu, saya menyekolahkan anak-anak ke sekolah Arab di Indonesia. Jadi mereka terbiasa dengan lingkungan Arab yang ada di Jakarta, sehingga ketika mereka di sana mereka nggak terlalu shock ketika bertemu dengan lingkungan Arab. Jadi secara basic bahasa Arabnya udah bisa gitu. Kualitas sekolah anak-anak di sana seperti apa sih? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang untuk Maryam, saya masukin ke sekolah Azhar ya dari SD memang. Khadijah Ibrahim saya masukin ke sekolah internasional, tapi Islam juga. Intinya bagi saya yang paling penting ya selain karakter dan sebagainya, yang paling penting tuh Al-Quran. Sekolah itu harus ada Qurannya, fokus pada Quran, dan juga pastinya di sana menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi dua bahasa itu bagi saya bahasa yang paling penting untuk dikuasai sejak dini sih. Biaya anak-anak sekolah di Mesir sendiri beda banget sama Indonesia nggak sih? Mungkin lebih Biaya di mahal. Mesir tuh lebih murah dibanding di Indonesia. Biaya hidup lebih murah, biaya sekolah lebih murah. Kayak biaya sekolah tuh 1 tahun ya, sekolah 1 tahun itu Maryam itu 10 juta 1 tahun. 1 tahun nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa-apa. Jadi Indonesia ini mahal. Indonesia ini mahal. Jadi ketika sampai di sana beli makan semuanya, buah-buahan, makanan, biaya hidup, semuanya biaya sekolah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Beda nggak sih? Mengalami culture shock juga ya di sana ya Uma? Alami culture shock kalau untuk anak-anak mereka udah terbiasa dengan lingkungan Arab sih, lingkungan Arab, jadi nggak terlalu culture shock. Kalau ibu Altar di sendiri sana gimana sendiri? nih Mbak Oki? Nah kalau ibu memang seneng Quran kan, jadi di mana ada Quran ibu pasti mau ikut bareng gitu. Jadi ibu juga kayak nanti September itu akan bareng lagi, tapi ibu pasti akan pulang pergi lebih sering sih. Gitu. Culture kan juga berbeda Uma, culture sendiri sama Nah, Indonesia. kami ketika berada di Mesir, kita kan ada pesantren di Indonesia. Dan di Mesir sebenarnya kita udah buat juga pesantren itu, gitu. Jadi udah ada kakak-kakak santri di sana. Saya tinggal satu gedung sama pesantren kami yang ada di sana. Gitu. Jadi kakak-kakak santrinya itu bersama dengan saya tinggalnya bareng-bareng. Jadi anak-anak nggak terlalu kesepian, ada lingkungan Indonesia juga. Jadi mereka ngerasa ya udah happy aja. Untuk kehidupan sehari-hari sendiri berbeda banget nggak sih Uma di Indonesia sama Mesir Kehidupan mungkin? sehari-hari beda banget, nggak beda banget. Pertama, saya tinggal satu gedung bersama dengan kakak-kakak Indonesia yang karena kita punya cabang pesantren di sana. Jadi setiap hari ya sama kakak-kakak di Indonesia juga. Paling sekolah baru ketemu sama teman-teman di sekolahnya. Paling beda cuma sekedar bahasa sih dan budaya sedikit. Cuma anak-anak nggak terlalu merasa culture shock karena dia sudah terbiasa dengan budaya Arab. Kayak di sini kan Maryam Khadijah itu sekolah di sekolah Arab yang nationality-nya tuh ada Mesir, ada Palestina, ada Irak dan lain-lain. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan itu. Siap ninggalin Ricis juga berarti Uma ya? Kangen sama adik-adik nggak sih sama dokter Cindy juga? Kalau adik-adik, saya pikir karena di Mesir kan bukannya nggak pulang-pulang kan, beberapa bulan sekali pulang kan, ada Sulaiman juga, gitu. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan juga di Indonesia, ada sekolah dan pesantren yang harus saya kunjungi. Jadi bukan suatu hal yang nggak pulang-pulang gitu, enggak gitu. Pasti akan pulang pergi juga. Tapi berat nggak sih ninggalin si bungsu nih di sini mungkin bisa dibilang? Pertama, kalau dibilang berat, nggak ada ibu yang nggak berat. Pengennya sih semua anak dibawa semuanya gitu ya. Cuman Sulaiman ini kan harus terapi bicara bahasa Indonesia. Kalau di Mesir itu belum ada terapis bicara bahasa Indonesia gitu.
saya harus memastikan Sulaiman bisa dulu ngomong bahasa Indonesianya, baru pindah ke negara lain. Dan bagi saya ngerasa insya Allah aman ninggalin Sulaiman, karena Sulaiman dalam keadaan yang sehat, alhamdulillah. Dia hanya tinggal terapi bicara aja gitu. Jadi ada bapaknya juga, ada beberapa pengasuh juga yang akan menjaga Sulaiman, dan kita semua udah bagi tugas bahwa Sulaiman sudah tahu kapan harus ke rumah sakitnya, jadwal rutinnya gitu ya. Kemudian sekolah, Sulaiman sebenarnya padat sih, dia sekolah, kemudian dia terapinya banyak banget gitu. Jadi kalau dibilang sedih nggak sih ninggalin, ya pasti ada sedih. Cuman saya berkonsentrasi dulu, karena Sulaiman kemarin kan sudah full konsentrasi nih ketika dia lahir sampai sekarang ini sudah full konsentrasi dengan Sulaiman. Sulaiman sudah dalam keadaan baik. Sekarang saya konsentrasi kepada pendidikan kakak-kakaknya dulu gitu. Nah setelah itu nanti kalau Sulaiman sudah mudah-mudahan setahun 2 tahun dia udah lancar, baru dibawa. Menghandle bisnis terus pendidikan di Mesir juga Ustazah seperti apa sih? Jadi, apalagi entertain juga lagi jalan Ustazah. Iya, kayak sekarang sebenarnya saya lagi main film Gaza nih teman-teman semua. 1 bulan di Indo, 1 bulan main film, terus nanti ke Mesir gitu. Menghandle pekerjaan dan dakwah, kalau dakwah memang sampai hari ini di Mesir masih terus berdakwah. Kemarin kayak kegiatan saya di Mesir, selain mencari sekolah, mencari tempat tinggal, kita juga masih terus berkeliling ngisi-ngisi kegiatan ngisi-ngisi ceramah ataupun sharing kepada teman-teman yang ada di sana. Kalau untuk di Mesir nanti mungkin kalau dakwah untuk teman-teman di Indonesia mungkin banyakkan online, walaupun dalam beberapa bulan sudah diatur jadwal untuk safari dakwah gitu. Tapi kalau untuk bisnis, ya bisnis kan sekarang banyak jualan secara live ya, secara online ya. Nah itu sudah di Mesir juga kita sudah buat tim jualan, tim untuk live, tim. Ini di Mesir itu masya Allah menarik teman-teman semua. Kenapa? Di sana tuh 15.000 orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia kurang lebih lah. Sehingga di sana tuh pelajarnya juga hebat-hebat banget. Ada pelajar-pelajar yang nyambi sambil jadi kameramen, yang nyambi sambil jadi bantu di rumah gitu, kerja di rumah orang gitu, yang nyambi sambil nyetir. Nah itu jadi banyak pertolongan di sana. Nggak seperti negara lain ya, kalau negara lain kan mungkin susah gitu. Kalau ke Amerika kayaknya susah nyari yang bantuin. Kalau di Mesir tuh banyak banget mahasiswa yang nyambi cari uang tambahan gitu. Jadi ya biasanya saya minta tolong sama mereka. Kayak kemarin kemana-mana yang nyetirin mahasiswa Azhar, kemudian yang masak, yang bersih-bersih ada teman, ada yang bantuin dari mahasiswa juga. Dan akan LDR siap sama suami juga nih Ustazah? LDR sama suami, kan suami juga bolak-balik karena dia juga nggak tahan nggak lihat anaknya. Jadi paling kita gantian selama sebulan sekali, entah beliau yang ke Mesir atau saya yang ke Indo. Untuk maintenance kesehatan ibu sendiri nanti di sana seperti apa Mbak? Nah itu dia, untuk ibu, makanya PR saya berikutnya setelah urusan sekolah ini beres, alhamdulillah sekarang urusan sekolah beres. Urusan saya berikutnya adalah ketika saya datang ke Mesir nanti saya harus cari rumah sakit dan juga harus cari dokter-dokternya gitu untuk maintenance kesehatan ibu. Alhamdulillah biaya nggak terlalu tinggi ya, lebih tinggi di Indo malah dibandingkan dengan di Mesir, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan hidup di sana. Alasan ibu juga dibawa ke Mesir apa sih Ustazah? Alasan ibu ke Mesir karena ibu suka banget sama Quran. Karena di Mesir itu sumber ilmu ya, kita cari guru apa aja ada, mau belajar apa aja, belajar agama maksudnya itu bisa gitu. Jadi ibu senang dengan lingkungan belajarnya itu. Makanya tiap hari tuh guru-guru tuh mudah banget kita bisa panggil guru ke rumah atau kita yang datang ke tempat guru-gurunya gitu. Jadi kalau mau nyari ilmu tuh wah berhamburan di Mesir itu banyak, makanya ibu senang ke Mesir. Umar kalau untuk menanggapi ini pernyataan soal poligami itu gimana sih, banyak yang pro dan kontra juga. Gimana nih lagi anak-anak di sana lagi mikir lagi anak-anak di sana ngurusin. Iya, saya fokus dengan sekolah dan TK dan Uma berarti satu lagi di sana tuh tinggal di di asrama kah atau mungkin emang ngekos atau gimana Uma? Iya, jadi insya Allah kalau Allah berikan rezeki mudah-mudahan bisa beli flat ya. Cuma kan sekarang lagi mengumpulkan rezekinya dulu. Jadi sekarang masih nyewa. Kita nyewa dulu karena kan ini baru banget pindah nih, masih nyewa dulu. Jadi satu gedung sama teman-teman di pesantren. Jadi kita punya cabang pesantren di sana. Ini sebenarnya itu soal Khadijah yang sakit. Khadijah. Ya ketika Sulaiman nelpon menanyakan keberadaan saja, menjelaskannya seperti apa ketika lagi di Mesir? Sulaiman kemarin ikut Mesir. Ya, artinya ketika nanti. Sulaiman Ya, sampai kayak sekarang nih tiap hari Sulaiman, nanti Sulaiman di Indonesia ya. Dan itu tiap hari diomongin. Sulaiman tuh belum bisa bicara banyak tapi dia ngerti. Dia selalu nggak mau gitu, dia agak sedih gitu. Cuman dia bilang Sulaiman akan di Indonesia nanti sama Baba, sama kakak-kakak, terus Sulaiman sekolah dan sebagainya. Tapi insya Allah lah, memang namanya menuntut ilmu harus ada yang dikorbankan sedikit ya untuk langkah yang lebih baik di kemudian hari gitu.
Dan toh ini juga nggak selamanya kok. Toh ketika Sulaiman dalam keadaan yang bicaranya udah lebih baik, karena sekarang Pratiwi juga udah bilang Sulaiman Masya Allah pertemuannya luar biasa, kita akan bawa juga Sulaiman ke Mesir insya Allah. Sulaiman kan masih di TK Maha, masih di sini. Khadijah sepertinya perkembangan kesehatan. Oh iya, di Mesir juga anak-anak seneng banget karena mereka tuh ngerasa kayak di Indonesia juga mirip-mirip lah, nggak terlalu beda jauh. Mereka udah mulai aktif les berkuda kemarin waktu di Mesir, dan berkuda di sana juga murah banget gitu ya, nggak kayak di Indo agak mahal dikit gitu. Jadi mereka les berkuda, mereka les berenang, mereka les gimnastik, kayak gitulah. Khadijah juga sakit. Iya Uma. sakit gimana nih Uma? Perkembangan kesehatan. Kalau sakit itu juga hal yang namanya anak-anak pasti ada masanya sakit, ada masanya sehat, dan kalau satu anak sakit biasanya yang lainnya ikutan sakit gitu. Ketika di Mesir juga sempat sakit juga sebenarnya, cuman karena alhamdulillah lah mungkin karena kecapean aja sih. Di Mesir tuh kehidupannya jauh lebih sibuk kayak dibanding dengan di Indo ya kayak Panas juga beda ya, Uma? Panas tuh yang bikin Mariam juga sempat mimisan gitu, karena kan mungkin ini lagi musim panas ya. Jadi memang dibilang panas banget, ya lagi panas saat ini. Cuman saya bilang sama anak-anak, nah di Mesir itu nggak selamanya panas kok. Nanti kita datang September, Oktober, November tuh udah masuk musim dingin, jadi kita siap-siap baju dingin gitu. Jadi ya paling ya beda ya soal cuaca ya. Kalau ini kan cenderung stabil gitu kan, hangat gitu. Tapi kalau di sana panas ya panas, dingin ya dingin. Diagnosa sakitnya Khadijah sampai dirawat apa sih, Uma? Khadijah kelelahan aja sih, dia kelelahan, dia kecapean lah namanya anak-anak. Berarti panas apa gitu? Iya, tadinya Mariam dulu yang sakit, dan satu kali biasa gitu sih giliran-giliran, tapi insya Allah baik-baik aja insya Allah. Bukan satu hal yang berat lah insya Allah. Ini mudah beradaptasi. Ya alhamdulillah. Jadi di Mesir insya Allah kami akan mulai hidup baru ya. Kenapa sih kita ke Mesir? Sebenarnya semata-mata hanya karena ilmu sih. Ilmu yang kita ngerasa kita harus upgrade lah, udah mulai upgrade gitu. Nah ilmu itu kita ngerasa dari semua negara itu, khususnya untuk belajar ilmu agama, saya dan keluarga kita memilih Mesir. Dan memang untuk pekerjaan, bisnis dan segala macam, suami juga berpikir kita akan ngembangin juga di Mesir sih insya Allah. Ayo untuk nanti di sana sendiri mau pilih Referensi khusus, oh iya, kenapa saya memilih Mesir? Tahun 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih. Film itu menggambarkan saya menjadi seorang pelajar Azhar. Ketika saya syuting di sana, saya datang ke kampus, saya ikut belajar di sana dalam karakter. 4 tahun saya memerankan karakter itu, saya ngerasa terinspirasi dari karakter itu. Belasan tahun kemudian, insya Allah saya akan sekolah di tempat yang sama dengan karakter itu. Susah nggak sih masuk sana, Ustazah? Oh iya, apakah susah masuk Al-Azhar ya? Atau masuk ke sebuah kampus di negara yang sangat jauh? Tentu nggak bisa ujuk-ujuk ya. Tadi saya katakan sudah belasan tahun yang lalu saya bermimpi untuk bisa sekolah khususnya di Al-Azhar Mesir, maka persiapannya banyak sebenarnya. Dari bertahun-tahun yang lalu saya sudah melakukan persiapan. Jadi kayak sekarang ini memang saya menghabiskan 8 jam untuk belajar sebelum masuk ke kuliah yang sesungguhnya di bulan September Oktober nanti. Jadi kalau yang teman-teman kan mungkin teman-teman nggak lihat ya bagaimana saya belajar gitu. Cuman ya belajar mulai dari pertama-tama ya pasti harus dengan penguasaan bahasa Arab, karena semuanya dengan bahasa Arab. Kemudian berikutnya ya macam-macam, belajar bahasa Islamnya ya tafsir, fikih, hadis, apalagi dan lain-lain. Jadi apakah berat? Ya berat, tapi ya pasti bisa kalau kita mau insya Allah. untuk jurusan sendiri pilih apa nih Uma? Jurusan saya masih berpikir antara syariah atau tafsir. Jadi kenapa tafsir? Karena ada ada pesantren Quran. Kenapa syariah? Karena ketika kita ceramah banyak teman-teman jemaah tuh yang banyak menanyakan ini hukumnya apa gitu. Jadi sampai hari ini masih bimbang antara tafsir dan syariah. Nanti ketika menjelang waktunya pemilihan jurusan, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqoroh lagi lah. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Ya, betul. Kenapa saya memutuskan juga anak-anak saya harus sekolah di sana? Karena sebenarnya selain untuk keilmuan juga, kedua saya ingin mengambil inspirasi karena saya punya sekolah di Indonesia. Saya punya pesantren di Indonesia, saya punya sekolah di Indonesia. Saya ingin mengambil inspirasi itu untuk diterapkan di Indonesia. Di sekolah di sana, apa yang menurut saya sangat menonjol pentingnya adalah Quran itu bisa beriringan kok dengan ilmu-ilmu lain. Quran itu bisa beriringan dengan yang lain-lainnya. Jadi Quran itu bisa beriringan dengan penguasaan bahasa yang lain. Biasanya kan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, dan pilihan bahasa Perancis ataupun Jerman. Dan kemudian selain bahasa bisa beriringan dengan ilmu-ilmu sains. Ya, jadi di sana tuh ketika jadi dokter ya hafal Quran. Jadi insinyur ya hafal Quran, ya bisa jadi imam, ya bisa ceramah juga, ngerti agama juga gitu.
Nah itu yang saya rasa sampai hari ini di Indo itu masih jarang ya sekolah yang seperti itu. Jadi saya harus menempatkan anak-anak di sana supaya Quran mereka dapat, bahasa mereka dapat, kemudian keilmuan dunianya juga dapat, dan apa yang saya dapatkan di sana mudah-mudahan saya bisa praktek di Indonesia. Ya, amin. Jadi sekarang tuh zamannya bukan penghafal Quran aja, tapi penghafal Quran yang tahu agama ya, selain hafal, paham agamanya, paham Qurannya, tapi juga bisa jadi pebisnis. Hafal Quran, tahu agama, tapi juga bisa jadi politikus. Gitu. Hafal Quran, tapi juga bisa jadi yang lain-lain. Oke? Ya, Ustazah, soal Muhana kemarin ulang tahun seperti apa? Muhana kemarin ulang tahun seperti apa? Oke, foto dulu sini. Backgroundnya bagus kayaknya ini deh, Mbak. Iya, ini aja. Oke, makasih. Yuk. Ada jawabnya ngambilnya. Hari ini karena Ici sudah mulai mengajar, jadi saya belajarnya Sini ya. Sebagai itu, Bang. Sini masuk. Masih tahu di kelas ini. ini siapa ini? Sulaiman duduk sana. Anak-anak sebisa. Coba. Anak-anak semuanya lihat rumah. Coba lihat rumah semuanya. Coba lihat rumah semuanya. Wow. Coba lihat. Pada sibuk nih. Oke, coba lihat dulu. Siapa di sini coba tunjuk. Mana kucing? Kucing mana kucing? Mana kucing? Mana kucingnya? Kucingnya mana tuh? Kucingnya mana? Kucing. Oh ini pinter Sulaiman. Ini abang
kucing mana kucing bang? Kucing mana? Iya, kalau anak ayam yang mana ya anak ayamnya? Pintar. Sulaiman, anak ayam mana anak ayam? Anak ayam. Oh, emang ini anak ayam? Iya. Ini anak ayam. Itu ayam anaknya mana kecil? Anak ayam sana. Itu yang kuning. Itu yang kuning. Yang kuning mana? Yang mana? Bukan itu. Itu orang Sulaiman anak kuning. Sekarang yang beruang. Ya, betul sekali. Sulaiman. Sekarang mana yang coba anak-anak tikus yang mana tikus ya betul. Oke, Sulaiman mau ada temennya nih. Temennya belum selesai saya. Temennya masih menempel Sulaiman. Ya, apa? Ya, apa? Bentar ya. Ya, bentar. Mana gambar nih? Yang gambar sini ya. Oke.